Hak cipta. Hak cipta tidak dapat dilepaskan dari perbincangan industri kreatif. Para desainer grafis, seniman, dan pengrajin menjadi lebih awas terhadap pengetahuan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Berbagai macam penyuluhan tentang hak cipta dan secara umum, hak kekayaan intelektual semakin banyak diselenggarakan, baik yang dilaksanakan oleh kelompok pekerja seni ataupun pemerintahan, pada jenjang lokal ataupun nasional. Hak cipta adalah serangkaian hak eksklusif bagi pencipta untuk menyalin, menyebarluaskan, menampilkan, mengadaptasi, dan bentuk manfaatan lainnya terhadap karya ciptaannya. Hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk memanfaatkan karyanya seperti mengumumkan, menggandakan, dan memperjualbelikan, termasuk memberikan hak ciptanya kepada pihak lain. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki lingkup objek yang dilindungi paling luas dibandingkan jenis perlindungan lainnya. Dasar hukum dalam hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya, publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda hak cipta. Hak terkait. Hak cipta memiliki kaitannya dengan hak terkait. Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta. Hak eksklusif dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Di dalam hak cipta dan hak terkait, terdapat dua hak yang melekat, yakni hak moral dan hak ekonomi. 1. Hak moral. Dalam hak cipta, hak moral melekat secara abadi pada penciptanya, sehingga pencipta berhak untuk 1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya secara umum, 2. Menggunakan nama samarannya, dan 3. Mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat. Dalam hak moral, setelah penciptanya meninggal dunia, hak cipta dapat dialihkan dengan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain sesuai ketentuan Perundang-undangan Pasal 5 Ayat 2, Jungto Pasal 16 Ayat 2, Undang-Undang Hak Cipta. Pada hak terkait, hak moral melekat pada pelaku pertunjukan. 2. Hak ekonomi. Dalam hak cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Menurut Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta mendapat hak ekonomi untuk melakukan 1. Penerbitan ciptaan, 2. Penggandaan ciptaan dan segala bentuknya, 3. Penerjemahan ciptaan, dan 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, dan lain-lain. Bagi setiap orang yang ingin melakukan hak ekonomi tersebut di atas, wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta, menjual buku bajakan sama dengan melanggar hak cipta. Pada hak terkait, hak ekonomi dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Setiap orang yang ingin menggunakan pertunjukan secara komersial wajib meminta izin kepada penciptanya dengan membayar imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Bagi pihak yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut, wajib mendapat izin dari produser fonogram.